Atau kan sepuh kapungkur mah bismillah wae ge bisa muka borgol, bisa muka kunci gembok gitu. Urang mah nya geus bismillah geus dipetukeun, Fatihah geus dipanjang-panjang, Baqarah Yasin geus diaos nya. Anggar bae ka kunci ya, Pak. Memang dulu ada larangan gini, Pak. Ketika anak-anak di zaman Rasul itu main ke masjid, dicarek ku Kanjeng Rasul. Li annal masajid latubna lihaza. Awas anak-anak jangan di masjid. Mulai pertanyaan, ari nu dina HP tah. Eta teh Quran, mushaf atau bukan? Itu yang assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh hukumna haram. Sama kayak kita ngantongin bangke. Aya reungit ku bapak teh ditepak, asupkeun ka saku, bawa salat, sah teu salatna? Tidak membatalkan tuh kalau nggak disengaja ya Pak ya. Bising kan, oh pedah ya saya kata-kata nah, tidak membatalkan puasa dar berang Ramadan pada junubnya. Itu umpama nantinya lagi sholat berjamaah. Kira-kira Bapak mau stay di situ atau mau langsung keluar atau pura-pura ngikutin imam, Mbak? Pendidikan anak itu harus dari kecil dikemesjidkan tuh. Rasul itu lebih ngerti. Rasul aja nyuruh kita ketika mau didik anak nitah sholat muru sibyanakum bis sholat lisab isinina 7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adalaina min barakati wa karamati. Allahumma wafiqna li isabati sawaba janibna zaiga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawu hadzal kitab. Kemarin di bulan yang lalu berarti ya banyak hari Salam Topik. Oh, tahun lalu ya. Saking ku teu ingetna lagi. Saking ku jauhna. Nah, jantan di pembahasan yang sebelumnya kita udah bahas tentang masalah man intaqodo wudu'uhu. Orang yang batal wudu maka haruma alaihi, kita bahas dulu ya Pak ya supaya ingat deh itu. Haram 4 hal. Yang pertama orang batal wudu itu nggak boleh sholat. Yang kedua nggak boleh tawaf. Makanya kan ada dalam hadis Rasul itu sholat dan tawaf itu sama. Perbedaannya cuma satu. Kalau tawaf itu bisa berbicara hungkul. Maka kalau mau berbicara, maka berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Bahkan dalam Al-Quran itu wala ropasa, wala jidala, wala pusuko. Nggak boleh melakukan hal-hal yang nanti malah mengakibatkan kesempurnaan hajiannya itu nanti malah hilang gitu, atau umrohnya. Itu bab tawaf. Kemudian hamlul mushaf. Hamlul mushaf itu adalah bawa mushaf atau megang nyentuhnya, nyentuh mushaf itu nggak boleh banyak. Ari mushaf itu adalah makutiba alaihil Quran, segala sesuatu yang ditulis di atasnya ayat-ayat Al-Quran. Maka itu ketika tidak punya wudu hukumnya haram. Tapi ada lanjutan, makutiba alaihil Quran lidirosati, untuk dipelajari. Ditulisnya itu untuk apa itu? Untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk ditafakuri dan lain-lainnya. Emang ada gitu nulis Al-Quran bukan untuk dipelajari, dibaca dan lain-lain? Ada banyak. Litabarruk. Dulu itu lamun sepuh-sepuh urang sok aya nyeun kongkorong, Pak. Nyeun kongkorong hek tuliskeun ayat Al-Quran, entah apa surat apa, dituliskan satu surat atau ayat-ayat Al-Quran, kemudian dilipat-lipat kainnya, nanti kertasnya dibungkus ku lamak hejo, nanti ku kain hejo. Ku kain hejo. Atau ku kain hidung biasa namanya, terus kongkorongkeun we. Nah, itu tuh tujuannya untuk apa itu? Jimat eta teh sanes. Lit tabarruk ya. Untuk ngalap berkah dari ayat yang ditulis. Jadi ayat Al-Qur'an itu saking hebatnya bisa dialap berkah dengan cara ditulis, bisa dialap berkah dengan cara dibaca, bisa dialap berkah dengan cara dipelajari dan diamalkan. Bahkan ada juga yang dibikin untuk berzikir. Seperti surat Al-Fatihah kan banyak. Surat Kanjeng Rasul, kalau surat Al-Fatihah iya dibacakan ala jabalin di atas gunung, di depan gunung, maka kalau orang yang bacanya itu pingin hancur gunungnya dengan bacaan Fatihah, lazabat, maka akan hancur berkeping-keping. Surat Fatihah eta teh Pak. Can Al-Baqarah eta teh. Can dinu panjangna Ali Imran.
asal syaratna iman sareng yakin. Syaratna mah 2, iman yakin. Atau kan sepuh kapungkur mah bismillah wae ge bisa muka borgol, bisa muka kunci gembok gitu. Urang mah nya geus bismillah geus dipetukeun, Fatihah geus dipanjang-panjang, Baqarah Yasin geus diaos nya. Angger bae ka kunci ya. Ya karena memang lamun teu kurang iman ya kurang yakin eta we atas faktor nama gitu. Karena memang harus dibarengi dengan keimanan dan keyakinan. Nah, jadi kalau orang batal wudu haram bagi dia untuk memegang mushaf. La yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh megang Quran, enggak boleh megang mushaf kecuali orang-orang yang suci. Suci dari hadas kecil, suci juga dari hadas besar. Nah, pegangnya aja nggak boleh, apalagi membawanya. Nah, timbul pertanyaan, arinu dina HP tah eta teh Quran mushaf atau bukan? Mushaf bukan, Pak? Nah, HP kapan Bapak teh punya aplikasi geuninganannya? Aplikasi Al-Qur'an nu sakadeung sakapeung eling mah kan sok dibuka eta teh kan kebanyakan mah teh eling-eling jarang dibuka. Nah. Sakapeung eling urang teh sok dibuka eta teh. Nah, itu ketika dipegang haram atau tidak, Pak? Tidak. Nah, itu ikhtilafnya. Cuma yang paling muktamadnya itu bukan Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang satu alasannya tidak ditulis di atas. Yang kedua, metode penulisannya pun tidak ditulis seperti kita nulis Arab. Tapi kalau yang ngerti IT mah panginten naon bahasa teh? Coding na, Pak. Kodenya hanya kode-kode saja sehingga kode-kode itu memunculkan huruf, memunculkan abjad dan lain-lainnya, sehingga banyak dari para ulama yang membahas bahwa kalau Al-Qur'an yang ada di HP itu bukan mushaf, yang artinya kalau mau baca megang boleh nggak? Boleh. Ari baca Quran tuh punya wudu boleh nggak, Pak? Boleh. Baca Quran ini mah. Boleh. Kalau baca Quran nggak pakai wudu itu hukumnya boleh. Cuma fadilah dan faidahnya, pahalanya dibandingkan dengan yang punya wudu, itu jauh tertinggal. Ya kalau katakan yang Rasul kan yang alif lam mim itu kan menang 30 banyak. Tah bagi orang yang nggak punya wudu, tina alif lam mim ngan ukur menang 3. Jadi grade-nya itu jauh banyak. Lamun satu huruf natu 10 eta teh nya make wudu. Kalau nggak pakai wudu mah malah jadi hiji. Nah, itu salah satu yang udah dibahas banyak. Jadi kalau orang kalau orang nggak punya wudu, satu sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, 3 megang mushaf nggak boleh, 4 bawa mushaf nggak boleh. Makanya kan di kitab-kitab fikih itu ada ulama yang berikan takbir gini. Kalau kita pas assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, hitut. Kemudian assalamualaikum deh dah kagok, aduh geus tipis atuh da nya beda seeutik gitu. Assalamualaikum warahmatullah, itu yang assalamualaikum yang warahmatullah nu kaduana hukumna haram. Adapun sholatnya sah atau tidak, Pak? Sah, karena memang sudah selesai. Tapi pas assalamualaikum warahmatullah, pas kapan klep nama semakin tua kan semakin rusak, namanya melemah klepnya. Nah ya geus dol. Ya tekarawas dar merepes we umpamana teh. Eta kumaha eta hukumna nu kitu? Untuk yang salam kedua, kapan hukumna salam kedua mah sunah. Kemudian ku bapak teh dituluykeun, maka itu hukumnya batal. Haramnya, bukan batal, haram hukumnya untuk melakukan salam tersebut. Nah, mending teu salam atuh, mending teu salam. Tapi sholatnya sah atau tidak? Sah sholatnya mah. Kenapa ya? Karena memang tidak punya wudunya itu menjadi nanti menjadi sabab dia malah kena haramnya gitu. Jadi bukan sholatnya yang haram ya Pak ya, tetapi hanya salam yang keduanya saja, itu aja yang haramnya mah. Makanya kan kalau sholat berjamaah kemudian hitut ada di barisan saf makmum kita teh, itu teh ulah kagok era apanya. Ya terjadi masalah langsung baik keluar. Itu umpama nantinya lagi sholat berjamaah.
Kira-kira Bapak mau stay di situ atau mau langsung keluar atau pura-pura ngikutin imam, Mbak? Ya kadang-kadang makan orang teh, aduh izin ya, kan gitu. Nah, makanya kan ada adab-adaban. Untuk menghilangkan rasa malu itu, ini ada di kitab-kitab fikih, apanya seperti kitab Fathul Muin dan lain-lain. Kalau ada orang hadas ketika dia sholat, dia lagi berjamaah, mau keluar, malu, maka cara adab-adabannya itu dia tutup hidungnya, itu tutup hidung, terus tenggakkan kepalanya, langsunglah keluar, biar disangka mimisan. Kemudian itu nanti pas balik dari itu kesap yang itu, atau bikin sab lagi yang baru, itu bagusnya yang ada di depan merapatkan barisan. Supaya apa? Supaya nanti dia nggak ngelangkahin orang yang sholat. Sampai sini bisa dipahami Pak. Adab-adabannya seperti itu. Artinya ketika Bapak mau keluar tuh ulah seselempengan wae gitu nya bari kieu. Tapi kan secara logika orang nu hitut, orang nu nutupan irung kan. Nah, itu nutupan irung itu supaya apa? Supaya kita disangka mimisan. Seperti itu. Kalau yang ngaji ya. Cek Pak M tadi tukang, wah pajak hitut soalnya kieu. Walaupun di posisi manapun di tengah misalnya di saf pertama ya, tetap kita keluar Keluar nggak jadi masalah. Lewatin yang sap-sap yang. Nah itu kan bagusnya ada bukan kesadaran, nah natunya dari makmum yang lain itu apa namanya? Memberi jalan. Nah, bagi makmum yang mau keluar itu pengertian dari makmum yang lain gitu. Itu ngerti hukum. Di halangan Makanya kan gini Pak, sholat itu kan melangkah, yamuru alal musolli itu haram Pak. Kita lewat di al-murur alal musolli, di depan amamal musolli, kita lewat depan orang yang sholat, itu hukumnya haram. Membiarkan orang yang lewat depan kita ketika kita sholat, itu pun haram. Jadi patokannya Pak ya. Jadi lewat depan orang sholat hukumnya haram, maksiat. Membiarkan orang lewat depan kita lagi sholat, itu pun maksiat, haram. Tapi Bapak harus sing pengertian, yang dipatok haram itu wilayah mana dan sakumahaen, yaitu hanya dari tempat Bapak berdiri sampai tempat sujudnya. Jadi depan-depan di itu ulah Bapak digitu-gitu dihalang-halang atau lewat gigir digitu-gitu disiku-siku ente. Hanya di depan saja. Nah, ketika nanti ada orang yang tanpa hajat, nggak tahu kah atau sengaja kah atau gimana kah lewat depan kita, itu bagusnya palangkeun tangan teh. Palangkeun tangan gitu. Nah, itu teh kudu ngerti di makmumna. Aja bener. Kecolongan gimana? Masuk tahu pulang tuh parah enggak sempat dia. Hanya nggak jadi masalah kalau kecolongan bapaknya. Ya sekadar mampu kita seimkan mungkin, kalau ada orang yang lewat ya kita halangi gitu Pak. Halangi. Jadi pas menghalanginya jangan pas dia pas banget napas gitu, pas digitu kan. Itu masalah itu. Maksudnya ada dadakan. Panggil lagi sini. Nah, kalau orang yang punten yang kayak tadi ada di tengah-tengah atau di jajaran depan itu mau keluar, kita bagusnya kasih jalan dulu. Dikasih jalan, yang ngigir gitu. Itu jadi masalah, Kenapa? Lihajatin, karena ada kebutuhan gitu. Itu butuhnya itu dia ngasih jalan bagi orang yang punya hadas tersebut. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, itu bagi yang nggak punya wudu. Ada lagi orang yang junub. Kalau junub itu entah dua hal ya Pak. Junub itu yang pertama karena keluar mani. Keluar maninya mau bersetubuh atau tidak, itu tetap diarani junub banyak. Jadi mau mimpi basah atau gimana, keluar air mani, itu junub namanya. Yang kedua, junub itu adalah ketika berhubungan badan, mau keluar mani ataupun tidak, itu pun disebutnya junub. Sampai sini bisa dipahami banyak. Jadi junub itu patokannya dua. Orang keluar mani atau dua khitan sudah bertemu. Yang zakar sama yang parji itu sudah bertemu, maka itu disebutnya junub. Bagi orang yang junub,
Haramlah 4 yang tadi. Cacak-cacagan ku hadas kecil, 4 ini udah haram, apalagi dengan hadas besar, yaitu junub. Maka yang 4 tadi haram ditambah 2. Mana yang 2-nya? Yang pertama, wa ala junubi hazihi wa qiraatul Quran. Baca Quran orang junub nggak boleh. Bacanya nggak boleh, apalagi megang sama bawa. Haram hukumnya banyak, nggak boleh. Jadi kalau udah junub, itu usahakan jangan dulu memegang atau membaca Al-Quran. Kecuali nanti ada apanya. Membaca Al-Quran itu hanya diniatkan zikir. Sehingga Bapak beres junub, ada pengumuman di masjid. Tos ngantunkeun Bapak anu bin Pulan. Dina dinten ieu serempak ke Bapak ente langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh kan ayat Al-Qur'an, Pak. Alladzina yaquluna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun deh. Tah itu berarti ayat potongan ayat Al-Qur'an atuh. Nan lamun dibaca keur harita mah dan niatna zikir. Sampai sini bisa dipahami banyak. Atau Bapak teh menang hadiah, Bapak atau menang nikmat langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan potongan ayat Al-Fatihah. Terjadi masalah kalau diniatkan zikir. Sampai sini bisa dipahami banyak. Itu yang untuk junub. Jadi junub tuh nanti lebih tinggi pangkatnya daripada hanya sekedar nggak punya wudhu. Selain dia nggak boleh baca Quran, kelimanya, keenamnya dia itu wa muksul masjidi, nggak boleh diem di masjid. Jadi kalau ada orang tidur di masjid kemudian mimpi basah itu langsung harus keluar. Apalagi yang dari luar gitu. Yang dari luar itu nggak boleh masuk ke masjid. Jadi diem di masjid tuh nggak boleh, kecuali hanya lewat saja. Ari ngaran lewat, satu pintu masuk, keluar pintu yang lain. Nah, jadi lewat tuh gitu ya Pak ya. Yang dimaksud hukum fikih lewat itu, jadi kalau kita junub kemudian nggak ada jalan kecuali jalan itu saja, harus melewati masjid. Jadi masuk pintu A, keluar pintu B. Jangan masuk pintu A, keluar pintu A lagi. Itu mah muter ngaran. Bukan ngaliwatnya Pak. Nah, 6 naon. 6 Pak. Orang junub haram puasa nggak Pak? Bapak teh wengi beres tanya. Udang-udang keur adan subuh, sahur liwat. Adus kaliwat. Adus Bapak teh. 5:30 teh. Berarti kan melewati puasa dari jam 5 sampai 5:30, setengah jam dengan membawa hadas besar. Berarti itu puasanya sah atau tidak? Tetap sah. Ari junub mah tidak membatalkan dan tidak mengharamkan puasa. Punten banyak tidak membatalkan tuh kalau nggak disengaja ya Pak ya. Bising kan, oh pedahaya saya kata-kata nah, tidak membatalkan puasa dari berang Ramadan pada junubnya. Nah, wa muksul masjid. Kalau ada lagi hadas yang lebih besar, makanya kan kalau dalam kitab fikih itu ulama, kalau kita kan tahunya hadas cuma 2 apanya. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau kita ke dalam ilmu fikih itu di sebagian kitabnya, salah satunya kitab Salam Topik ini, hadas itu ada 3 sebenarnya. Hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Eta menentukan sedang, kecil dan lain-lainnya dari mana? Dilihat dari seberapa banyak dia mengharamkan sesuatu. Kalau hadas kecil, karena dia mengharamkan cuma 4. Kalau hadas sedang, dia hanya mengharamkan 6. Nambah bapaknya, ta'aya enak hadas akbar. Hadas yang lebih besar daripada hadas yang kedua, yaitu alal haidi wa nupasa. Istri anu haid, istri anu nipas. Nipas itu adalah getih anu keluar akibal wiladah. Sebadanya istri ngalahirkeun. Nah, itu keluar getih itu disebutnya nipas. Biasanya majatan. Kalau paling sedikitnya itu hanya sagebret. Tos we. Golibna 40 hari. Paling lama 60 hari. Kang atas sabaraha dinten puasana? 40 dinten sami. 40 dinten ya. Nah, itu golibnya banyak. Nipas tuh golibnya memang 40 hari. Nah, bagi yang haid dan nipas 6 tadi ditambah lagi, Pak. Ditambah lagi wasaumu, yaitu berpuasa.
puasa tuh haram bagi orang yang haid. Bari sok sanajan sakedap, Pak. Jam setengah 6 kurang 5, jam setengah 6 atau jam 6 kurang keluar getih. Itu wajib dibatalkan hari takene, Pak. Tapi lamun aya jalmi, saya mang kewe ngabatalkeun da kagok atuh sakedeung deui magrib. Kalau dengan niat meneruskan itu niatnya puasa, maka haram lah apa yang ia lakukan. Setengah jam itu haram. Karena orang yang puasa itu orang yang haid itu haram puasa. Pika kitunya Pak. Selanjutnya watamkinu zauji, dan mempersilahkan suami. Artinya melayani suami orang yang haid itu nggak boleh. Jadi laki-laki itu di perempuan cuma 2 yang haram tuh banyak. Yang lainnya makruh lah. Bisa dikatakan makruh, ada juga yang makruh harim. Yang pertama itu ialah itauha, mendatangi istri min kibalil kubul. Min kibalil dubur, yaitu dari duburnya. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Yang kedua, mendatangi istri ketika dia lagi haid. Cuma 2 banyak yang haram tuh. Selepasnya Pak Emma bebas rekumaha ge lah. Selepasnya bebas. Mau nu mana wae ge bebas itu. Asal nu 2 tadi enggak, jangan kerhead, jangan di tukang. Tapi cek paroki mah ari teu nyangket kene mah anduk nyanggeus sebelahnya Pak. Teu pikiran lah itu nyangket anduk mah. Nah, nggak boleh banyak, nggak boleh memperkenankan suami minal istimta'i, dari istimta, yaitu ngalap suka. Ngalap suka itu ya kayak gitulah banyak. Di alap suka bima baina suratiha wa rukbatiha, antara udel sama tuurnya. Jadi kalau lagi haid mah itu si udel nepi ka tuur itu harus dikunci. Tah sesakna ti tuur ka handap pek rek di kumaha oge. Atawa ti udel ka luhur pek bebas di kumaha oge. Oh, menang itu. Maksudnya apa tuh? Haram soh teh qoblal gusli, sebelum adus, walau badal inkito, walaupun si darahnya mah sudah berhenti. Darahna mah geus berhenti, lohor keneh teh. Tapi can adus, tetap hukum nama haram. Nah, dan sakitu banyak ditambah 2. Jadi lamun digabungkeun wudu, salat, tawaf, nyepeng Quran, bawa Quran. Junub tambahan calik diem di masjid sareng baca Quran. Nu genep ieu tambihan deui kanggo nu haid. Puasa sareng memperkenankan atau melayani suami. Sampai sini bisa dipahami banyak. Itu yang untuk dari pinggir atau dari tengah? Ah, itu bagusnya yang dari pinggir Pak, ngerapat-rapetin. Kalau di Majau orang maju terang. Majunya pun ada adab-adaban. Nggak bisa sekaligus maju memang teh tuk. Nggak. Tapi selangkah supaya nggak dihitung melangkah 3 kali. Karena kan ada pendapat gini Pak, kalau Bapak berangkat 1, terus 2, 3, batal sholat. Berarti berhenti dulu. Makanya kalau bagusnya itu melangkah itu 1, samakan dengan dampal anu kanan. Hitungan 1. Walaupun ini ikhtilaf, ada juga yang nyebutin gitu teh 2 gitu. Jadi pas langkah 1, langkahkeun deui eta teh 1 asal sejajar. Langkahkeun deui 1, langkahkeun deui 1, 2, heup we heula liren heula. Nah, jadi jangan diskaliguskeun langsung 3 gitu. Jadi ketika majunya juga pun harus ada adab-adabannya. Kalau mau yang di belakang yang nutupi gitu. Tapi yang bagusnya itu yang nutupi itu yang di pinggir-pinggir. Dan di sini seringnya cicing jadi enggak sih. Tapi benar-benar. Saya berselangkah dengan jamnya. Namun ketika pada akhirnya itu sabte nggak ada yang ngisi, nu gigir hare, nu tukang hare, maka itu ketika pulang lagi pas masuk lagi itu nggak apa-apa Pak.
ke sana lagi. Kondisi lagi. Ya, disebutnya tuh sadus sufuf ya Pak ya. Nambal atau menutupi sap-sap yang masih kosong. Tah kita juga yang ada di jajaran yang terlewat itu kasih jalan untuk orang tersebut. Gimana Pak em? Ustaz, kalau misalkan saya lewat di depan orang yang lagi sholat, kebetulan dia sholatnya tuh pas di tangga gitu. Kan misalkan saya mau ke lantai 2 sholat karena di lantai yang pertama misalkan jamaahnya udah penuh gitu. Jadi saya sok kesel gitu, orang sholat kok nggak lihat tempat gitu. Ya. Jadi kan otomatis kalau lewat ke tangga kan melewati orang itu yang sholat. Jadi gimana Ustaz? Boleh nggak? Ya itu Pak, itu harusnya sebenarnya itu ada kan di kitab Sewa Bazuheli banyak bagi orang-orang yang ketika mau sholat sunat itu jangan di tempat orang yang biasanya masuk lewat sana. Bapak teh pertama masuk di hareupeun pantau sih pantau sholat di dia nah menicuni hindai kan gitunya nya atuh batur karunya kenapa karena dia nanti nggak bisa lewat sana. Nah makanya kalau nggak ada lagi tempat nggak ada lagi jalan iwal kudu ngalewat ke sana nah itu nggak jadi masalah Pak kalau Bapak nggak bisa nunggu tapi ari bagus nama tunggu we heula Tunggu sujud naik ham. kadewe kajejek gitu. Nah, kan gitu Pak. Jadi ketika mau sholat itu di masjid ya cari tempat yang jarang dilewati oleh orang. Makanya kan sunnah hukumnya kalau mau sholat sunat itu di belakang jidar, di belakang tembok atau di belakang tiang. Sehingga kalau orang beres sholat itu kita nggak kelewatan, terlewati gitu. Beda carita orang geus tukang ngentihang, orang di dia sholat, dar solonyong yang mana nanti kadianya itu beda carita gitu. Namun seperti gitu mah gitu. Makanya kan kenapa disunatkan sajadah? Kenapa kalau nggak ada sejadah di belakang tembok? Kenapa nggak ada sejadah disunatkan di belakang tiang? Kenapa kalau nggak ada sejadah, nggak ada tembok, nggak ada tiang, nggak ada lain-lain, nepikakeun ka sunat di garis Pak? Sholatnya di garis. Supaya apa? Supaya kita nanti punya hak mencegah orang lain lewat. Nah, jadi ketika kita nanti orang lain lewat sana, kita punya hak untuk mencegah. Dan itu tempat sholat, hukumnya haram. Kalau kamu lewat, saya juga kena haramnya. Sebenarnya bisa dipahami. Begitu Pak. Jadi kalau Bapak mau nunggu sih nunggu we heula gitu. Jadi kalau temu saja mau kapurnya di mana? Ya, aku we. Rio radikal ki Rois sudah. Kan kalau di sana kan dijaga lewat supaya nggak lewat. Oh di Mekah mah Pak. Ya sama lagi. Oh, mau dia bunda dia. Ini misalkan pas itu lagi salah saya jaga. Oh, Jagain dan dia. Ya memang seperti itu gitu. Ada batasan masih saya mau sepidol lah ya, mengerti saya. Mangga Pak, bila ada pertanyaan di Asandra tacan, iya. Tacan ditaros ya. Ini masalah anak Pak, yang apa Pak, masalah bawa anak ke masjid, apalagi anak kecil yang memang dia sudah kita katakan bukan balik ya, masih bayi lah, tapi dibawa ke masjid itu kan secara biasa sudah 2 tahun kan sebenarnya ini kan sudah najis ya. Tapi kenapa gitu ada perilaku orang tuanya dibawa malah lempangan, nicakan sajadah atau segala macamnya. Takumaha akumaha. Nah, itu mah pernah dibahas ku Asandra. Sih kumaha ya, nu eta teh. Kan antosan panuju ngopi heula. Maksa berarti maksa. Kalau apa atas sana lah. Jadi kalau memang dulu ada larangan gini Pak. Ketika anak-anak di zaman Rasul itu main ke masjid, dicarek ku Kanjeng Rasul. Li annal masajid la tubna li haza. Awas anak-anak jangan
di masjidnya, karena masjid itu tidak dibangun untuk tujuan ini. Artinya apa? Masjid itu pada saat itu yang dibawa itu anak-anak yang, makanya ulama kan mensyarahi banyak, anak-anak yang belum dikatakan tamiz lah. Tamiz itu apa? Tamiz itu ngerti lah, minimal tuh ngerti dia tuh. Di omongan tuh ngerti. Dia tuh umur berapa berarti tamiz? Tahun SD lah, SD. 5 tahunan lah. 5 nya 5 tahun ke atas lah, 5 tahun ke atas. Nah, kalau yang nggak tamis itu bahkan bisa kena haram banyak. Kalau yang umpamanya umur 2 tahun, umur 3 tahun, yang memang kalau diwarah nggak mau gitu tanya. Kemudian malah jadi mengganggu lagi ke orang lain. Itu kan kena dengan kaedah at-tashwisu mutafaqun alaihi bitahrim. Mengganggu orang yang sholat itu dikenai hukum haram. Tapi kan yang mengganggunya bukan saya, ada anak saya, bagaimana teh. Sedangkan pendidikan anak itu harus dari kecil dikemasjidkan tuh. Rasul itu lebih ngerti. Rasul aja nyuruh kita ketika mau didik anak nitah sholat, muru sibyanakum bis sholat lisab'i sinina, 7 tahun. Rasul itu kan lebih ngerti banyak. Nggak ngajarin ke kita, kalau kamu punya anak dari umur 1 tahun kudu sholat itu. Umur 2 tahun mesti sholat, 3 tahun enggak. Kata Kanjeng Rasul, kalau ada anak umur 7 tahun sok mulai piwarang sholat. Tapi ulah dicepret. Nah, ke iraha cepretna wadribuhum, sok sekarang cepret. Alaiha ketika meninggalkan sholat li asri sinina umur 10 tahun. Nah, jadi udah ada patokannya gitu banyak. Jadi kalau sekira-kiranya ketika bawa anak ke masjid malah nggak bisa didiamkan, apalagi punten banyak ada anak yang nurut nanti bisa diamnya tuh sama ibunya, kemudian dibawa sama bapaknya umpamanya nanti malah ngagoak yang antas di masjid teh. Oh, itu malah jadi taswis banyak. Jadi malah mengganggu gitu. Makanya bagusnya itu anak diajak ke masjid itu sesuai gitu. Ketika Kanjeng Rasul miwarangna 7 tahun, ya tos kawitan 7 tahun. Ya minimalnya udah tamiz lah. Tamiz itu diwarah itu udah bisa ngerti dia tuh. Hari orang mah pan kerjumatan nek budakna, nek kolotna ngobrol itu kerjumatan. Liur jadi nanti kan gitu. apalagi kan bawa anak kecil kan dengan ngumpulnya saja itu ya kan. Ya, apalagi kalau sampai menajiskan masjid. Menajiskan masjid itu mengotori masjid saja haram, apalagi menajiskan masjid itu. Tapi sekarang kan udah ada pampers sih sampai sini bisa dipahami banyak. Mengenai pampers tadi gimana Ustaz? Kalau anak yang belum tamyiz kan pakai pampers, kita kan nggak tahu dalamnya itu ada najis atau enggak deh, dia kan. Terus kadang-kadang anak saya nih yang kecil nih, saya lagi sholat dia suka tiba-tiba berdiri di depan sajadah gitu kan. Itu gimana statusnya? Nggak jadi masalah kalau gitu mah di rumah. Kalau di rumah nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika pampersnya ada najis, kemudian kita tuh masukkan ke masjid, itu yang masalah. Sama kalau kayak kasus di kitab fikih itu ada orang bawa sendal diteng-teng masuk ke masjid, padahal tahu di sendalnya itu ada najisnya, itu tuh haram, nggak boleh. Berarti kalau nggak netes si misalkan air pipis bayi anak, nggak jadi masalah sholatnya gitu. Nah, yang jadi masalah itu mangku budak bari sholat. Ari ceritana sesuai dengan hadis Kanjeng Rasul, mangku Hasan, mangku Husain ya Kak? Hasan Husain. Fatimah waktu itu. Antara eta we atusnya. Fatimah putra anak banyak. Ya, jadi mangku Hasan, mangku Husain, nujuna tepan di pangku Kanjeng Rasul. Itu dalilnya bahwa Rasul itu ketika kita sholat boleh mangku anak. Bolehnya mah boleh. Cuma kan kita nggak tahu si anak di pampersnya ada najisnya atau tidak. Kalau ada najisnya, batal sholat kita. Sama kayak kita ngantongin bangke, aya reungit ku bapak tadi tepak, asupkeun ka saku, bawa sholat, sah teu sholatna? Sah teu sholatna, Pak? Henteu sah. Kenapa? Karena dia bawa
najis. Ayeuna aya budak kurang dipangku keur salat di pempesna aya najis pipis umpamana teh, maka kita kayak hamlun najasa, bawa najis, itu batal salat. Jadi pernah kan ada hukumnya gimana bawa bayi bawa anak ke bangku anak ketika sholat. Bangku anak ketika sholat tuh boleh, asal jangan sampai kitanya jadi gerak banyak gitu banyak. Itu kan jadi masalah, mangkum atau jadi masalah karena Kanjeng Rasul pun pernah gitu. Tapi yang jadi masalah itu bisa diperhatikan atau tidak, si anak teh ada najisnya atau tidak. Mangku, mati mangku itu memegang. Kalau nggak kita pegang, nggak kita pegang. Contohnya, anak saya gitu. lagi duduk nih ya, misalkan duduk setelah sujud ya, tiba-tiba dia duduk di paha saya, di pangkuan. Ya gitulah kurang lebih ya. Intinya sih duduklah gitu ya di anggota tubuh salah satu anggota badan saya. Oh enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Karena memang yang disebut itu teh kita bawa. Secara sengaja kita membawa najisnya gitu. Takkan bawa, tapi kan saya bawa anak, itu masalahnya pempesnya. Nah, jadi kitanya yang bawa najis. Nah, sama kan model kalau di tim nanti kalau kayak gitu mah, kalau didiukin sama anak mah kayak puntennya kayak ada lapel umpamana teh. Kegaring tuluy tiba karena kaki kita kalungkeun beunang karena sarung, tapi nempel di dia. Ini najis atau sah atau tidak sholatnya Pak kalau gini? Tetap sah, tinggal dikitukan. Nah, kan nanti ada babnya gitu, babnya tentang itu. Juga ya. Ya, bab najis itu paling bahaya banyak. Oh ya, terus rengse, dia mutan. Oh, rengse. Iya, tahu. Nah, kalau nggak ada kita sambil lanjut dulu aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min syuruti sholati, dan sebahagian dari syarat-syaratnya sholat adalah at-thaharatu, suci, anin najasati, dari najis. Najis ini terbagi menjadi 3, harus kita sucikan. Fil badani, di badan. Najis di badan itu meliputi hatta dakhila anbihi. Hatta dakhili anbihi, walaupun itu di dalam hidung. Jadi kalau bapak mimisan ke sholat, batal sholat. Wa aupamihi, atau mulutnya bapak gusinya getihan ketika sholat, batal sholat. Jadi kalau lagi ada berdarah, sariawan, gusi atau apa gitunya, ngucur gitu, kerasa kan banyak. Nah itu sama apanya, jadi najis gitu. Au ainaihi, atau kedua matanya, au udhunihi, atau telinganya. Nah jadi walaupun di telinga, walaupun di baham, ataupun di hidung, semuanya itu harus bersih dari najis. Yang keduanya wasaubi, baju yang kita pakai, wal makani, dan tempat yang menempel dengan anggota badan kita atau menempel dengan pakaian kita. Jadi kan kalau di kitab-kitab fikih itu mana tempat sholat itu? Tempat sholat itu yang kita pakai dan bersentuhan dengan kita. Jadi kalau bapak punya sajadah, tengah-tengahna aya najisna, tai kotok pamana teh atau tai cak-cak pamana teh. Di tengah-tengah tapi keur sholat aya cak-cak. Celek we taina teh pas di tengah-tengah, tapi bukan di tempat sujud. Jadi pas di dieu na gitu. Ketika bapak sholat, ieu taina bapak di dieu sujudna. Itu sah tuh sholatna, sah kalau gitu. Enggak masalah. Enggak jadi masalah. Karena tempat sholat itu adalah tempat yang kita sentuh atau bersentuhan dengan badan kita. Sampai sini bisa dipahami banyak? Tak kecuali keur sholat gitu tuhnya. Nah tarang dina paranti tarangna gitu. Kalau bapak tengeser, nah itu maka jadi batal sholat. Wal mahmulu lahu, atau yang dibawa bapak pakai sorban tuh kan kayak dibawa apanya, karena dia kan bergerak kemanapun bapak ikut gitu. Saya tadi semodel kayak Kang Ata tadi, bawa anak yang dalamnya ada pempes, yang dalamnya ada najis, itu sama kayak kita bawa sorban, yang sorban itu kenajisan, batal sholatnya. Di sini bisa dipahami banyak.
Nah, selanjutnya, pain lakohu najisun. Kalau ada orang kekenaan najis, au lako siabahu, au mahmuluhu, atau najis itu kena ke badannya, kena ke pakaiannya, atau kena ke yang dibawanya. Dia bawa sorban, terus katai cacakan, maka batolat solatuhu, batal solatnya. Kecuali ila ayyul qiyahu halan, kecuali dia buang atau natunya gipaskan secara langsung. Artinya kalau bapak pakai sorban, kemudian sorbannya katai cak-cakan, langsungnya gipaskan gitu. Tapi kalau cairnya lembek atau Lengket. basah? Nah, ya. Sama sorbannya aja. Nah, najisnya yang basah atau yang kering? Najisnya teh dibalangkeun najis tuh kalau di baju bikol isaubin, bapak lepaskan baju langsung, lepaskan bajunya. Tapi melepaskan bajunya punya syarat. Nih susahnya, minggoiri kobdin wala hamlin lahu, nggak boleh dicekal, nggak boleh di hamlin lahu, nggak boleh dibawa. Jadi kumaha tuh, lamun teh sorban mah tos sedikit kan. Kumaha tuh jadina. Lamun teh kopiah mah tos di dorongkeun we atos. Enggak boleh ku bapak teh. Nah, itu bawa najis. Tadi kan bawa najis yang tadi. Kan kita enggak boleh bawa najis. Enggak boleh bawa najis. Nah, sehingga kalau bapak kopiah anak najisan, langsung sentuh balangkeun gitu. Itu terjadi masalah. Itu sampai ke kitu napanya. Itu berarti hanya untuk sholat yang sendiri atau kalau di masjid gimana kayak tahu? Halangan batu. Bukan, kalau di masjid berarti di ke masjid. Nah, sekarang itu kalau di masjid ya susah banyak. Karena kan memang ada yang hukum relevan kita terapkan seperti dulu dengan masjid yang sekarang. Kalau dulu kan boleh kan nyiduh kan banyak. Kalau kalian mau nyiduh ketika sholat kata Kanjeng Rasul, maka nyiduhlah ke kiri ya, karena bukan keramik pan banyak. Bukan juga ini tapi pasir gitunya. Nah, kemudian kalau kita sekarang sholat sendiri di masjid, rek nyiduh nek kumaha apanya. Komo gigiran aya jamaah anu lain mapan gitu. Nah, sehingga gimana nih kalau hukumnya di masjid, saya kena najis kemudian ada di masjid. Nah, itu situasional saja apanya. Artinya kalau bisa dilepaskan atau hilangkan pada hari takene, sok hilangkan. Tapi kalau nggak bisa, ada jemaah, ada lagi berjamaah, kajen kene batalkan keluar. Tinggal gitu kan jadi solusinya gitu banyak. Ayo dibalangkeun, benang ke batu balangkeun. Nah, ini kejadian juga kan sirarua. Di masjid banyak sirarua. Batal sholat. Masuk ke masjid itu kan berterbangan. Saat berjamaah itu bertebangan, kan saat otomatis itu kan ada yang keinjek atau apa atau kena ini ya. Saya sempat juga ngepes kan gitu karena saking banyaknya siraru tadi gitu kan. Ya udah teruskan aja itu. Tapi kan pebalatan terusnya beres sampai selesai tapi mah Terjadi masalah banyak. Kalau gitu mah kecuali siraruna bangke mati. Karena kasiraru wae ge ari bangke ke bawah kena badan, ke bawah sholat, tetap hukumnya najis. Kecuali bangke siraruna asup kana cai. Jadi kalau bangke mah nggak punya getih, kayak siraru kan nggak punya getih dah, nggak punya getih, masuk ke cai, asa ulah dialungkeun, itu mah teu najis caina. Tapi kalau ke bawah dina baju, nempel dina badan, itu mah dihitungnya najis. Jadi kita dina bagian fikih itu ada najis yang dihampura dina cai, tapi henteu dina badan. Tapi ada juga yang dihampura dina badan, tapi henteu kena cai. Mana contohnya dihampura dina cai tapi henteu dina badan, yaitu bangke anu teu punya getih kayak siraru tadi. Masuk ke cai. Cai naon umpamana teh cai wudu urang, nya tinggal digebraskeun we, tinggal diangkat, hilangkeun, bisa dipake. Asal ulah bapak teh mautkeun siraruna ti luar dibalangkeun ka cainya. Itu yang jadi masalah yang kayak gitu. Yang keduanya kalau di badan itu dihampura tapi henteu dina cai, qalilud dami, yaitu darah yang sedikit. Darah yang sedikit itu kumaha mun guru saya itu pakai koin, Pak, dibulet-bulet tenepi sabuledan. Itu sedikit. Hanya keluar nolol we sedikit. Itu kalau di badan
hukumnya dimaafkan. Tapi kalau ada air sedikit, nggak kurang dari 2 kulah, ketetesan kecelak baik, darah langsung najis. Jadi hukumnya gitu, Pak. Aya nu dihampura dina cai tapi henteu dina badan, dihampura di badan tapi henteu dina cai. Pelik gitu ya. Ya justru kan ini jadi ilmu Pak. Ini pelik lah gitu. Lalu bagaimana kalau mun sayapna? Sama. Kecuali, nah ini ada masalah kayak siga ucing, Pak. Kalau ucing itu kan setiap anggota badan yang terlepas dari hewan yang hidup itu hitungannya bangke, Pak. Jadi punten, bapak teh ningali aya kambing, arek dipaehan tetega, diala we heula buntutna. Potong ku bapak buntutna, disop we ku bapak teh. Ya poe isukana teh aya keneh ieu rezeki ya, diala we ceulina ku bapak teh. Nepikakeun ka parad we sadayana mamana teh anggota badanna, tapi hirup mah hirup keneh. Ta hitungannya itu menyembelih seperti itu bangke hitungannya. Potong sendiri atau dipotongkan. Sama dengan ucing. Nah, ucing itu kan biasanya kemana-mana nih. Kemudian bulunya kan di mana-mana, terlepas ketika dia masih hidup keneh, hitungannya bangke. Kalau bangke najis, ke bawah sholat. Tapi karena li usril ihtiroji anha, sulit kita jaganya. Artinya geus dikebras-kebras, geus dirapih-rapih, tetep bae aya buluna, maka hal seperti itu masuk kategori umumul balwa. Umumul balwa itu walaupun ada tapi sulit menghindari, kita dimaafkan najisnya. Sama kayak silaru ku saking lobana geus kaki braskeun mah aya meureun sapotong-potong wae mah sayapna nu nempel, aya meureun suku-sukuna wae mah anu tinggaleun. Aya umpamana teh, kalau ada karena memang sulit menjaganya, maka disebutnya maafu. Juga kituna gitu. Memang sih mau banyak kalau dari waktu. Ya. Mun diurang digoreng gitu. Kalau mancing dipaksakan sih lalu itu orang itu. Sholat salat itu lalu misalkan lupa. Kan pakai kelotok kan. Disakuan heula. Nah, itu harus seperti itu banyak. Jadi katiban najis mah langsung di apa namanya? Nya dibalangkeun lah gitu, kurang dibuang langsung pada hari takene. Au yakunu an najisu, sedikit lagi apanya? Au yakunu an najisu ma'fuan anhu kadami jurhihi. Atawa kena ya ke seseorang itu najis yang punten banyak, najis itu dimaafu untuk dirinya, seperti kadami jurhihi, yaitu getih lukanya. Jadi kita tuh punya luka, punya borok atau punya apa gitunya, getihan keluar, tapi ku sorangan ya Paknya, ku nyalira, bukan karena dibuat-buat sehingga nanti dia jadi berdarah gitu, tapi emang ngocor nyalira, maka hitungannya itu pun tidak batal sholat kalau darahnya sedikit Paknya. Darah sedikit itu nggak sampai ngucur Pak. Kadang-kadang kan aya nu jerawatan geuning banyak. Jerawatan ketika sholat, ketendis gitu ya. Ketika sujud ataupun ketika ngaca juga kan dia tuh ada merah ini di ini kan bekas darah itu kan banyak bekas darah yang jerawat itu. Itu sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah karena sedikit. Kecuali eta darahnya itu ngucur ke mana, itu ya hitungannya beda lagi gitu. Kalau seperti itu. Panginten eta wae banyak. Kalau digaro kadang-kadang suka gatel, digaro terus tiba-tiba. Nah, ada lagi masalahnya. Wa ingkana bipa'lihi au bipa'li ma'zunihi ka'an asaro dumala lam yu'pa anhu. Kalau ada orang garok-garok atau mencet atau mocel, daateul kan, dipocel we kurang teh sia keur salat teh teu apal sikon pisan ateul teh dipocel ku bapak teh nepikakeun ka angkat keluar we getihna, mau sedikit mau banyak enggak dimaafkan. Itu haram gitu. Haram artinya najis hukumnya. Artinya keluar darah itu dimaafkan kalau dengan sendirinya. Tidak disengaja dengan perbuatan dia gitu. Tapi kalau ku bapak teh di asarodumal nya diperes terus dipocel nya digaro nepi ka kun ka bolek sek gitu nya ngagaro teh. Nah itu batal.
lapkeun ka batur. Nah, itu bisa jadi batal. Banyak plastik ikut batal, Nah, itu pengintan banyak. Selanjutnya berarti di pasal ini kita simpulkan dulu bahwa pasal ini menjelaskan tentang salah satu syarat sholat yang mesti kita penuhi. Nah, syarat itu berarti sesuatu yang yatawaqafu alaihi sihatus sholah, sesuatu yang harus terpenuhi sehingga sholat bisa jadi sah, tetapi walaisa minha, bukan bagian dari sholat. Berarti dia itu harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat dan wajib terpenuhi sampai selesai sholat. Jadi tengah-tengah ada syarat yang tidak terpenuhi atau sudah dipenuhi tapi jadi gagal terpenuhi, maka sholatnya dihitungnya batal, sah. Dari awal sampai selesai bacanya. Dari awal, sebelum artinya dari sebelum. Nah, seperti Bapak nutup aurat lah. Nutup aurat itu kan wajib ketika sholat atau dari sebelum sholat, Pak? Dari sebelum kan? Dari sebelum, kemudian ke tengah-tengah auratnya morosot. Dari jelema lompat teu ka haja sarungna ka koet gitu ya. Ka bawah katingali jeung ieuna. Eta kumaha eta? Batal harita keneh. Kenapa? Karena syaratnya langsung tidak terpenuhi. Langsung ulang berarti itu langsung ambil itu terus yang terulang. Nggak bisa. Hanya satu-satunya keadaan saja, Pak, yang bisa itu, yaitu ketika ada orang sholat kemudian ketebak angin. Ngan angin hungkul. Ari ku jelema mah teu bisa. Pokoknya bapak lagi sholat ngaheureyan batur, angkat sarung. Jika saya kebungkur ke nyantren kan gitu, Pak. Jadi antosan lah nepi ka 4 rakaat terakhir. Pas rakaat terakhir, pas nuju sujud dikitukeun sarungna batal, itu wayahna kudu ngulang di awal. Pak, punten deh. Ada orang yang sholat ciri punten ieu nanya kasep ngararuka. Batal, Pak. Eta kumaha? Batal, Pak. Jadi saya udah pernah kayak gini, Pak. Jadi kalau adatnya di santri suka miskin sholat lohor itu 1:30, Pak. Itu pasti 1:30 gitu. Jadi jam 12 pulang sekolah, 1:30 makan dan lain-lain, jam 1 mandi, 1:30 berangkat sholat ke masjid. Suatu ketika ajengan tuh telat gitu nya. Biasa santri kan sok curi star wae gitu nya. Koream naik berjamaah teh gitu. Jadi jam 1 pada sholat begitu. Kiai datang 1:30 geus teu aya nu berjamaah. Aya teman saya. Teman saya sholat, Pak. Jadi nganggo oblong kayak gini, kemudian nganggo sarung, oblongnya dibukakeun. Jadi nah di kieu gitu. Ah, pas ruku kabuka, itu guru saya yang tadinya mau berjamaah siap-siap di belakang langsung ngaleos. Bari ngawartosan, "Mal, engke geus salat bejaan si eta kieu nya." Oh, nyamun Kang. Nah, disitulah saya dapat ilmu bahwa ketika sholat kelihatan yang belakang ini, nah itu membatalkan sholat. Karena kan di bawah udel, komo katingali ceng-celenganana gitu. Nah, kalau dianya nggak sadar gimana itu? Kasih tahu. Kalau dia nggak sadar ya sadarkan. Kalau dia nggak sadar ya leresor ka sadar, kedah disadarkan. Soalnya banyak, tapi kan di mah kalau zaman sekarang teh gitu. Ari ngabejaan sieun kumaha nyanyahoana, ari teu dibejaan dah salah. Pada akhirnya kan kita hanya berdoa aja jadinya, ya Allah hampuraeun we atos lah gitu datang ngaji ieu kan gitu. Hampurakeun gitu. Tek salat ge uyuhan. Tek salat jalares. Tek salat ge uyuhan. Nah, kan ari baju na pendek, celana na morosot. Ya udah pasti itu kelihatan belakangnya. Tak ketika pada saat itu kelihatan yang ini udah batal sholatnya. Kenapa? Karena syarat menutup auratnya jadi tidak terpenuhi lagi gitu. Ya sama dengan hal yang tadi, yaitu syarat sholat itu harus terhindar dari najis. Terhindar dari najis di badan, di tempat sholat kita, sama di pakaian yang kita pakai, dengan sesuatu yang dari sesuatu yang kita bawa gitu.
Dari bawah itu mau sorban, mau giptoh, mau imamah, mau kopiah, dan lain-lain yang di bawah itu pun harus terhindar dari najis. Apa kita segitu, kalau Pak? aurat cuma dari udel ke bawah gitu aja, udel sampai dengkul, artinya kalau kita sholat tanpa baju nggak apa-apa ya? Sholat tanpa baju. Apa? Nggak apa-apa. Kumaha Pak Tarjo? Kumaha Pak Tarjo? Itu gula gadul kan. Biasana tenan naon. Kan aurat ditutup kan di sini. Ya secara fikih sih nggak jadi masalah. Kampung kebanyakan. Jadi kalau secara fikih papa teh sholat, cara sholatnya kayak gimana? Sholatnya tuh pakai sarung hungkul, baju teganggok, terus sarungnya hungkul murni mas sarung, daleman kita teganggok biasanya kayak gitu. Terus sarung, nanti kaluhurkeun, lebih ke kadada bemanan teh, tah sah sholatna sah. Tapi sopan hukum. Iya, menghadap Allah Nah, karena sapi raku. Sanginjam gerobak paket. Kadang-kadang wah di sawah kan kecepetan atau apa gitu kan, cuma tinggal sarung Tapi sekarang udah bahu tangan gitu ya. Sarung itu gedekan dan diikat ke dia. iya. Tah ari tuur jeung udel nama sanes aurat banyak. Patokan teh gitu. Aurat itu adalah antara uur sareng udel. Ari udel jeung tuur nama sanes aurat. Tapi keur salat mah tetep wajib ditutup. Eta kumaha deui eta? Karena kalau nggak nutup si tuur pasti syarat yang tadi tidak terpenuhi. Sehingga nutup tadi jadi wajib. Kan itu banyak. Jadi tetap wajib ditutup, tetapi patokannya si tuul itu bukan aurat. Di sini bisa dipahami banyak. Yang mudah-mudahan sing aya manfaatna dan mudah-mudahan kita semuanya sing diberikan pitulung untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita semua sing dijantankan ahli takwa, ahli ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.